Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 321, Dunia yang Gelap. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran kepala tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan perbaikan dan sebagai gantinya hanya bergoyang sesekali. Ketika berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan-lahan berputar seperti black hole, sementara jejak kekuatan pengisap yang mendominasi yang bisa menyerap langit mengalir keluar terus-menerus, dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Ucap Lindong dengan terkejut. Lindong menatap dengan serius pada simbol ancestral leluhur itu. Saat ini, tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur itu. Sepertinya masih tertidur. Namun, di tengah-tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya masih bergetar terus-menerus, sementara sensasi yang menakutkan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol ancestral leluhur. Sekarang setelah mereka menemukan tubuh asli, wajar bagi mereka untuk mengalami emosi seperti itu, ucap Lindong. Hehe, apakah itu simbol ancestral leluhur yang legendaris? Sungguh sangat ajaib, ucap Marten kecil. Marten kecil terus-menerus mengukur simbol ancestral leluhur itu, sementara matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong menggosok tangannya dan bertanya pelan. Perbaiki dan dapatkan persetujuannya, jawab Marten kecil. Little Marten menatap Lindong, di depan matanya tiba-tiba berubah serius lalu mengatakan, jika kamu benar-benar dapat memperbaiki simbol ancestral leluhur, maka potensi masa depan kamu akan tidak terbatas. Namun, izinkan aku memperingatkan kamu terlebih dahulu, menyempurnakan simbol leluhur yang memangsa dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya juga. Lebih jauh lagi, simbol leluhur yang memangsa itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan menelan energi mental kamu dan kamu tidak akan pernah bisa pulih. Dengan kata ini, ada 8 simbol leluhur dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan magis. Di masa lalu, aku pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol ancestral api. Namun, akhirnya, dia terbakar oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol ancestral api, ucap Marten kecil. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang bisa disebut kuat oleh Little Marten haruslah sangat tangguh. Namun, bagaimanapun, dia masih belum berhasil memperbaiki apa yang disebut simbol ancestral api, ucap Lindong. Sebenarnya, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol ancestral. Di antara 8 simbol leluhur yang memangsa adalah yang paling misterius dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Karena itu, akan semakin sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan kamu harus siap secara mental, ucap Marten kecil. Saat Little Marten menatapnya dengan serius, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam itu seperti simbol leluhur melahap. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata dengan lembut, meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur yang memuaskan ini, aku sudah berusaha keras. Sekarang aku akhirnya mendapatkannya, bahkan jika itu harus merasakan sakit, aku tidak akan menyerah. Little Marten diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum cakarnya menunjuk pada simbol ancestral leluhur itu dan berkata, jika kamu benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mental kamu ke dalamnya. Jika kamu dapat memperoleh persetujuannya, maka kamu akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja, jika kamu gagal mendapatkan persetujuannya, maka, kamu akan dilahap oleh simbol leluhur yang memangsa itu dan menjadi jejak energinya yang terkandung di dalamnya, sementara pikiran kamu akan tersebar di seluruh dunia, ucap Marten kecil. Mata Lindong memusatkan perhatian pada simbol leluhur melahap itu.
yang akhirnya perlahan-lahan menggeliat ketika bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya tak tertandingi dibandingkan dengan kegelapan di celah misterius Black Yin. Paling tidak, di daerah ini, beberapa cahaya masih bisa terlihat. Namun, di dalam simbol leluhur yang memangsa, bahkan cahaya tidak ada. Ucap Lindong, untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental seseorang ke dalam kegelapan, keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Meskipun aku tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, aku ingin melindungi kerabat terdekatku. Karena itu, aku butuh kekuatan. Untuk mendapatkannya, aku bersedia membayar berapapun harganya. Ucap Lindong dengan semangat. Suara Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Pandangan tegas terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap setia pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua berbagai ilusi semuanya palsu, ucap orang tua mata hitam. Suara kasar tetua bermata hitam itu berputar di sekitar telinga Lindong. Segera, sosoknya perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Persis seperti hantu tetua bermata hitam menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istana Niwannya, sebelum mereka berubah menjadi berkas cahaya tipis yang terbang dengan berani ke dalam simbol lubang hitam Devouring Ancestral. Bas-bas. Seolah-olah itu bisa merasakan kedatangan Lindong, simbol Devouring Ancestral, simbol yang awalnya sunyi sebenarnya mulai berputar perlahan. Sementara itu, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, simbol leluhur melahap itu langsung berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun menakutkan melebihi kata-kata. Bahkan ketika cahaya bersinar di dalam, itu langsung menghilang, seperti sedang ditelan langsung. Objek itu sepenuhnya keluar dari kata ini dan itu bisa melahap apapun. Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu tidak terlalu kuat. Namun, celah misterius Black Yin langsung mulai berubah menjadi kacau, sementara bumi terminus dingin Qi yang tak terhitung jumlahnya secara manual tersapu. Namun, ketika bumi terminus dingin Qi ini yang cukup kuat untuk membinasakan setiap praktisi tahap manifestasi, datang dalam radius 1000 meter dari lubang hitam itu langsung berubah lembut, sebelum terus-menerus mengalir ke lubang hitam itu. Marten kecil berdiri di bawah simbol leluhur yang melahap. Kemampuan melahapnya tidak termasuk juga. Karena itu, ia dapat dengan aman mengangkat kepalanya dan mengamati pemandangan ini, sebelum ia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Untungnya, mereka berada di celah misterius Black Yin. Jika tidak, mereka ada di luar, itu pasti akan memicu fenomena alam yang menghancurkan bumi dan banyak praktisi elit pasti akan mengintai. Faktanya, bahkan praktisi elit di luar dinasti Yan besar akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung ditelan oleh itu. Energi mental Lindong tersedot masuk ke simbol leluhur yang memangsa itu, tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Lalu, dia menutup matanya, persis seperti patung. Bocah, kamu harus kembali dengan selamat. Kakek Marten tidak ingin tinggal di lubang omong kosong ini selama sisa hidupku. Ketika dia melihat Lindong berlari ke dalam simbol leluhur melahap itu dengan ceroboh, Marten kecil menggosok cakarnya saat bergumam. Ketika ia berlari ke dalam lubang hitam yang dibentuk oleh simbol leluhur yang memangsa itu, mata Lindong dengan cepat tertutup oleh kegelapan. Kegelapan itu sangat murni, tidak hanya menonaktifkan pandangan seseorang, bahkan menonaktifkan sentuhan seseorang. Kegelapan ini adalah dunia kegelapan tanpa jejak cahaya atau jejak kebisingan. Seluruh dunia seperti sebelum penciptaan terjadi. Gumam Lindong, seseorang tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata hanya siksaan yang dialami seseorang dalam lingkungan seperti ini. Dalam kegelapan itu, seseorang bahkan tidak tahu dalam ketiadaan, gumam Lindong. Dalam kegelapan, setelah panik awalnya, Lindong mulai berangsur-angsur tenang. Lingkungan ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun, dia jelas mengerti bahwa pada saat ini, lebih penting baginya untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Siksaan yang akan ia alami kemudian akan lebih menakutkan daripada kematian.
Jika seseorang bisa mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur yang memangsa, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi praktisi legendaris yang kuat. Namun, sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak bisa ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah, langkah demi langkah. Dalam kegelapan, ia harus menanggung kegelapan dan menanggung kesunyian. Di dunia yang gelap, waktu sepertinya tidak ada habisnya. Sesosok berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan, seperti seorang sadu dan sepertinya dia tidak akan pernah berhenti. Lama sepertinya telah berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tak berujung ini, dia panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Lagi pula, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun, setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah menjadi lebih tenang dan ganas. Akhirnya, dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sosok perlahan berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan berlalu, hampir 100 tahun. Seorang tokoh perlahan berjalan dalam kegelapan. Langkah kakinya selalu sama, tanpa perbedaan 1 mm. Dia sepertinya telah melupakan dirinya sendiri, melupakan kegelapan, melupakan segalanya. Ketika aku berjalan dalam kegelapan, aku telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap, tidak ada yang tersisa, ucap Lindong. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok itu, yang telah berjalan tanpa henti, sebenarnya mulai melambat. Lalu sosok itu melambat, tiba-tiba, di tengah kegelapan yang tidak pernah berakhir, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakang sosok itu sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki sosok itu, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu, yang tidak dia lihat untuk sementara waktu. Cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang berlubang. Kemudian, senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalannya ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Menghabiskan simbol leluhur, aku telah meninggalkan duniamu yang gelap, ucap sosok tersebut. Sosok itu dengan lembut tersenyum. Terkandung dalam nada suaranya, sebenarnya adalah sensasi perubahan arah. Namun, dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya, sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Saat dia melangkah maju, cahaya di belakangnya langsung hancur. Kemudian, kegelapan mulai berubah, sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi hangat bercahaya muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian, sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang. Di depannya, simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, samar-samar orang bisa melihat sosok buram. Menatap simbol kuno itu, kelengkungan kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah simbol jiwa dari simbol melahap leluhur. Jika dia bisa melihat simbol jiwa, itu berarti dia telah berhasil memperoleh persetujuannya, ucap Lindong. Bab selanjutnya, bab 322. Pengakuan simbol leluhur. Di ruang berbintang yang tenang, Lindong menatap simbol kuno di depannya dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat itu ketika agak menjadi gila, sekarang dia agak tenang, sedikit terpana dan terdiam. Kegelapan yang tak berujung itu telah membuat jantung yang berdebar-debar, tetapi dia telah berjalan di dalamnya karena hanya Tuhan yang tahu berapa lama. Dalam kegelapan, tidak ada serangan iblis atau serangan dari formasi hebat seperti yang dia rasakan di luar celah ini, tapi kegelapan yang tenang seperti itu lebih kejam daripada serangan mematikan. Lindong tidak dapat membayangkan bagaimana dia telah melewati dunia kegelapan yang menakutkan itu, tapi dia masih bisa merasakan aroma ketakutan samar yang tersisa di benaknya. Itu adalah kondisi pikiran yang telah diciptakan di dunia kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung di mana tubuh seseorang tidak terlihat, dia hampir kehilangan dirinya sekali dan tenggelam ke dalam kegelapan. Bahkan jalur cahaya yang muncul di belakangnya, pada akhirnya adalah ujian yang kejam. Jika Lindong benar-benar berbalik dan melangkah ke jalan cahaya, ketika dia berjalan ke ujung jalan, dia akan menemukan bahwa dia akan tenggelam selamanya dalam kegelapan.
Akhir cerita semacam itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Untungnya, ketika dia memasuki Devouring Ancestral Symbol, peringatan sesepuh mata hitam telah mencapai penggunaan yang paling penting. Pada saat terakhir, Lindong memilih untuk bertahan pada rute di dalam hatinya dan menyerah pada jalur cahaya yang sangat menarik. Orang biasa tidak bisa membayangkan berapa banyak bujukan yang dimiliki sepotong cahaya setelah berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Itu mirip dengan seseorang yang hampir mati kehausan di padang pasir melihat seteguk air segar. Bujukan semacam itu tak tertahankan, tapi untungnya, Lindong bertahan pada akhirnya, membelakangi cahaya saat dia berjalan keluar, berjalan menuju jalan di hatinya, sementara jalan di hatinya membawanya ke tempat yang dia inginkan, lalu pergi. Dunia kegelapan yang begitu sunyi sehingga menakutkan, tanpa angin atau gerakan apapun. Tapi untuk Lindong, tidak diragukan lagi bahkan lebih berbahaya daripada menantang 1000 kultus wayang mengerikan. Jika dia tahu bahwa tes simbol leluhur melahap benar-benar akan sangat menakutkan, mungkin, Lindong akan benar-benar mulai ragu sebelum dia masuk. Ini adalah uji coba tekad. Fiuh. Lindong menghela nafas panjang, menundukkan kepalanya hanya untuk sedikit terkejut. Dia telah merasakan bahwa tubuhnya benar-benar menjadi jauh lebih padat daripada sebelumnya. Apa yang telah memasuki simbol leluhur yang memangsa bukanlah tubuh fisik Lindong, melainkan energi mentalnya. Selain itu, Lindong jelas ingat bahwa ketika dia baru saja memasuki simbol leluhur, energi mentalnya hanya sedikit dan tidak mampu berbentuk manusia, dan telah memasuki ilusi. Namun, energi mental ini sekarang memberi perasaan yang solid dan nyata dan tampak tidak berbeda dari tubuh fisiknya. Bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak bisa mencapai energi mental yang solid, namun Lindong mengandalkan tingkat rendahnya jiwa simbol guru mental energi untuk berhasil menyingkatnya. Meskipun energi mental aku belum tumbuh banyak, itu menjadi lebih keras dan lebih nyata daripada sebelumnya, ucap Lindong. Syok mengisi wajah Lindong. Meskipun energi mentalnya tidak meningkat, tingkat energi mental Lindong saat ini tidak diragukan lagi cukup untuk mengalahkan semua master simbol jiwa tingkat menengah. Seolah-olah jumlah energi mental tidak meningkat, kualitasnya telah meningkat secara substansial. Di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama, energi mental Lindong kemungkinan sebanding dengan beberapa kali atau bahkan 10 kali jumlah energi mental, dan ini adalah manfaat yang diperolehnya di dunia kegelapan. Tidak hanya dia berhasil menerima pengakuan simbol leluhur yang memangsa, fondasi energi mentalnya telah menjadi sekuat gunung. Ini adalah hal yang paling berharga. Sepertinya waktu yang aku habiskan di simbol leluhur melahap tidak pendek, ucap Lindong. Tatapan Lindong berkedip. Energi gunung mental yang mantap dan padat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa abnormalnya dunia kegelapan itu masih harus memakan waktu setidaknya setengah tahun. Tentu saja, ini tidak membuat Lindong sedikit pun heran. Ketika dia berada di dunia kegelapan, seolah-olah dia telah menghabiskan 100 tahun di sana, bahkan jika seseorang mengatakan kepadanya 10 tahun telah berlalu di dunia luar, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Setelah memeriksa dirinya untuk sementara waktu, Lindong akhirnya mengarahkan semua perhatiannya ke simbol kuno yang bergerak perlahan ke depannya. Saat ia berkonsentrasi, Lindong menemukan bahwa ada sosok samar yang terlihat pada simbol yang tampaknya tidak memiliki bentuk yang utuh. Itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, dan ketika dia samar-samar melihat sosok itu berubah menjadi tetua mata hitam, Lindong menyadari bahwa roh simbol leluhur yang memangsa tampaknya berubah menjadi bentuk pemiliknya setelah disempurnakan. Simbol leluhur melahap saat ini berada dalam keadaan tak memiliki master setelah kematian tua mata hitam, sehingga tidak memiliki bentuk atau penampilan yang jelas. Lindong berdiri di depan simbol leluhur melahap dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Keberadaan kuno semacam ini layak untuk dihormati. Bas-bas. Ketika Lindong menekuk tubuhnya, simbol kuno sebenarnya memancarkan suara berdengung yang aneh. Sosok tidak jelas menggeliat seolah-olah perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke Lindong. Karena Lindong telah berhasil melewati dunia kegelapan, dia bisa dianggap telah mendapatkan pengakuan dari simbol ancestral. Oleh karena itu, ia sekarang mengulurkan tangan, jelas berniat untuk menyelesaikan langkah terakhir mengenali seorang master. Setelah melihat adegan ini, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya,
Ekspresi di wajahnya seperti sumur kuno tanpa riak. Dunia kegelapan ternyata sangat berguna dalam temperamen karakternya. Simbol leluhur yang memangsa memiliki roh simbol, dan roh simbol ini memiliki kecerdasan roh. Namun, kecerdasan roh semacam ini jauh dari kata sepadan dengan Little Marten. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa simbol ancestral tidak dapat dibandingkan dengan Little Marten, tetapi karena simbol ancestral sudah ada terlalu lama, dan terlalu kuat. Sangat sulit bagi objek kuat semacam ini untuk benar-benar memiliki kecerdasan seperti manusia. Ia memiliki roh, tetapi ia tidak dapat memiliki kecerdasan yang mengejutkan seperti Little Marten atau binatang iblis kuat lainnya. Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut terhubung dengan tangan roh simbol. Segera, sosok yang terakhir menggeliat dan berfluktuasi, langsung berubah menjadi pecahan gambar di sekitar Lindong. Namun, mata roh simbol hitam pekat seperti sesepuh mata hitam, pemandangan yang sangat aneh. Ketika roh simbol muncul pada penampilan Lindong, lubang hitam seperti simbol kuno yang berayun perlahan juga melayang ketika gelombang energi melahap menyebar dari dalam. Di hadapan kekuatan semacam itu, cahaya pun tidak bisa lepas. Simbol leluhur melahap yang berdenyut melayang ke depan, melayang di atas dahi Lindong sebelum masuk ke dalamnya. Ledakan. 2R. Saat simbol leluhur yang memangsa tenggelam ke kepala Lindong, gelombang demi gelombang kekuatan melahap yang hebat segera meledak di sekitar tubuhnya. Saat ombak ini menyebar keluar, lubang hitam besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang berbintang. Saat lubang hitam menelan segalanya, bintang-bintang dan daratan hancur, perubahan seketika dan menakutkan. Lindong duduk di tengah-tengah lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan lubang hitam untuk menghancurkan dan bintang-bintang naik dan turun, sementara tubuhnya bahkan tidak membuat sedikit pun gerakan. Ketika roh simbol dari Devouring Ancestral Symbol melihat ini, tangannya melambai ketika tubuhnya dengan cepat memudar, berubah menjadi kilatan cahaya kecil dan memasuki tubuh Lindong. Bang! Begitu memasuki tubuh Lindong, perubahan yang menghancurkan bumi dimulai di Istana Niwan Lindong. Simbol takdir jiwa yang semula mengambang di Istana Niwannya hancur total dalam sekejap, berubah menjadi energi mental murni yang berdesing di Istana Niwan. Bas-bas! Di tempat di mana simbol jiwa takdir hancur, sebuah lubang hitam perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan melahap yang mengerikan menyebar keluar. Hua-hua! Saat kekuatan melahap menyebar, energi mental yang memenuhi Istana Niwan sepenuhnya tersedot ke dalam lubang hitam dalam waktu beberapa napas. Kecepatan menghisap itu menakutkan, dan setelah menyerap energi mental, lubang hitam tidak berhenti ketika kekuatan melahap tumbuh semakin kuat. Di bawah kekuatan melahap semacam ini, bagian-bagian dari energi mental yang sangat kuat tiba-tiba menyebar keluar dari ruang berbintang. Energi mental ini sangat kuno dan tampaknya milik simbol leluhur yang memangsa karena sekarang tanpa henti mengalir ke Istana Niwan Lindong. Saat energi mental yang kuat mengalir, Istana Niwan Lindong segera diisi oleh energi mental yang kuat sebelum sekali lagi melahap oleh lubang hitam. Di bawah melahap ini, Lindong bisa merasakan energi mentalnya dengan cepat meningkat pada kecepatan yang sangat menakutkan. Biasanya, orang perlu berhati-hati tentang kenaikan tajam dalam energi mental ini. Setelah semua, tidak ada kekurangan simbol Masters yang Niwan Palaces telah dihancurkan oleh energi mental yang tiba-tiba, tidak terkendali dan kuat. Namun, ini jelas bukan masalah bagi Lindong. Sekarang setelah simbol leluhur yang memangsa mengawasi Istana Niwannya, kemungkinan hanya ada sedikit energi mental yang kuat yang bisa menghancurkan Istana Niwannya. Selain itu, setelah mengalami penempaan di dunia kegelapan, Lindong yakin bahwa ia akan dapat dengan sempurna mengendalikan energi mental yang meningkat pesat ini. Dengan lapisan kepercayaan ini, secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk Lindong. Dia diam-diam duduk di ruang kosong, melahap energi mental yang kuat yang menyembur dari segala arah. Di bawah melahap ini, energi mental yang kuat perlahan-lahan menyebar dari tubuh Lindong. Lalu, bersambung.